Aku benar-benar merasakan satu tangan yang begitu dingin menyentuh kakiku. Setelah keluar dari gang, aku melihat kakek-kakek sedang memanggul rumput. Aku terus melihatnya, tapi anehnya kakek itu perlahan memudar, kemudian hilang, dan senterku menyorot ke arah meja makan. Saat itulah aku benar-benar ketakutan. Mataku jelas melihat sosok yang hitam besar duduk di meja makan dengan salah satu kaki selonjor ke pintu dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Balik lagi ke channel ini, channel yang akan membawakan cerita pengalaman-pengalaman horor. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor, silahkan tuh dikirim ceritanya ke email di bawah ini atau DM ke IG Kawimanaf untuk diupload di channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini dan dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Dan di video kali ini semua nama sudah disamarkan untuk kepentingan privasi. Oke, langsung saja cerita horor dimulai. Aku adalah siswi keperawatan di salah satu SMK di kota Jogja. Desember 2015 silam, aku kelas 2 dan wajib PKL selama 3 bulan di 2 rumah sakit yang berbeda. Awalnya aku dapat di daerah sebut saja Pleret. Tapi karena teman lelakiku dapat di sebuah rumah sakit B di daerah Bantul. Gak mungkin dong perawat laki-laki membantu lahiran. Akhirnya aku dan teman lelakiku bertukar rumah sakit. Sesi pertama di rumah sakit di daerah Bantul. Sesi kedua rumah sakit A di daerah Pleret. Masing-masing kurang lebih 1,5 bulan. Partnerku ada 3 orang. Sebut saja namanya Lala, Ana, dan Fafa. H-7 sebelum pelepasan, kami ada jadwal survei kunjungan ke rumah sakit A. Malam sebelumnya, Lala sempat mencat aku di Facebook. "Mak, kita cari kos di belakang rumah sakit aja ya." Aku mengiyakan dan kami meneruskan pembicaraan via BBM kala itu. Paginya, kami berempat bersama satu guru pembimbing survei ke lokasi. Dari luar kulihat rumah sakitnya lumayan kecil, tidak begitu ramai. Begitu masuk, rasanya masih normal. Tegang karena hari ini hari pertama. Untungnya perawat-perawat di sana ramah. Setelah selesai, aku dan Lala survei ke daerah-daerah samping rumah sakit, berharap mendapat kos yang cukup dekat karena kami ingin bisa hemat. Rumah sakit itu bukan di tepi desa, tapi memang masih banyak sawah di sana. H-4, Lala kasih kabar kalau ayahnya sudah dapat kos yang lumayan murah. Tapi bukan kos individu, melainkan semacam kamar rumah yang disewakan. Tidak masalah, tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan. H-3, aku dan Lala mengangkut barang-barang ke sana sembari berkenalan dengan ibu kos. Ibu kosnya muda dan ramah. Dia adalah instruktur senam. Ia tinggal sendiri dengan anak perempuannya yang seingatku waktu itu anaknya masih kecil, mungkin masih TK. Rumah itu terletak benar-benar di tengah sawah, tanpa ada tetangga di radius 300 meter. Aku dan Lala menyisir seisi rumah, entah sopan atau tidak, tapi kami memang diminta berkeliling sebentar. Aku dan Lala satu kamar, tepat di samping ruang tamu. H-1,
aku dan Lala mulai tidur di dalam kos itu. Kami masih bersenang-senang, membayangkan bagaimana ketegangan besok pagi memulai PKL. Dulu, aku tidak menyadari, tapi kupikir awal teror memang dari malam ini atau mungkin malam sebelumnya. Malam itu, Lala tidur duluan. Aku masih nonton drakor seperti malam-malam biasanya. Tengah malam, aku ingin buang air, tapi melihat Lala tidur pulas, aku tidak tega membangunkannya. Aku membuka pintu dan tengok kanan dan kiri. Sepi karena ibu kos dan anaknya sudah tidur. Kamar mandi kami tepat di depan kamar. Selesai buang air, aku langsung membuka pintu kamar mandi karena aku memang tipe orang yang takut di kamar mandi sendiri. Waktu aku melangkah keluar, aku mendengar kulkas terbuka. Refleks, aku langsung melihat ke arah kulkas. Tidak ada siapa-siapa. Aku kaget, tapi waktu itu aku hanya berpikir kalau ibu tidak menutup kulkas dengan rapat. Akhirnya, ku tutup pintu kulkasnya dan beranjak tidur. Paginya, aku dan Lala berangkat ke rumah sakit. Anak dan Fafa sudah di sana. Hari pertama, kami semua dapat shift pagi, mungkin untuk beradaptasi. Beberapa tugas kami selesaikan dan sebelum jam pulang, aku dapat jatah ganti infus pasien di bangsal kelas 3. Ruangan itu berisi 6 bed dan bed yang hanya terpakai 2. Dua-duanya adalah pasien SC atau umumnya disebut sesar. Selesai mengganti infus, aku segera kembali ke ruang perawat. Saat aku berjalan melewati kamar kelas 2, aku mendengar suara Riri, ketukan pintu. Tok tok. Hanya 2 kali ketukan. Aku sempat terkejut dan diam sejenak, tapi kemudian aku mengacuhkannya. Di hari kedua, anak memutuskan untuk ikut ngekos karena kamar sebelahku kosong. Menurutku, kamar anak cukup lembab karena tidak ada jendela dan ventilasi, dan rasanya pun cukup tidak nyaman. Tapi kulihat anak baik-baik saja. Hari selanjutnya, aku shift siang dan Lala shift malam. Pagi hari, waktu kami berdua masak, ibu kos menghampiri dan bilang, "Dek, nanti ibu nggak pulang. Rara ke rumah budenya. Kalau kamu pergi, kunci ya." Lala menjawab, "Iya bu, nanti malam yang di rumah Eni kok bu. Aku jaga malam soalnya." Anak pagi, tapi kayaknya mau pergi sama pacarnya. Mungkin yang kerja di rumah sakit sudah paham bagaimana sistemnya. Tapi untuk yang belum tahu, shift malam di rumah sakit tersebut mulai jam 8. Sedangkan jam 7 kurang 45 menit sudah mulai tukar jaga dan menginfokan ke pasien kalau perawat sudah berganti tugas. Ketika bersama perawat dan dokter keluar dari bangsal kelas 3 itu, aku di belakang sendiri. Di kamar depannya, kembali lagi aku mendengar suara ketukan pintu. Tok tok. Aku sempat berhenti sejenak, tapi salah satu perawat menegurku. "Ayo mbak." Aku sempat penasaran, mengingat di catatan bahwa kamar tersebut kosong sejak aku datang. Tapi lagi dan lagi, aku memilih untuk mengacuhkan. Mungkin hanya usil seperti rumah sakit lain. Aku pulang dari rumah sakit jam 8 lebih dengan sepeda motor melewati jalan tengah sawah yang sekitar 300 meter yang gelap tanpa penerangan dengan beberapa pohon yang tinggi. Aku tidak berani melihat kanan kiri, hanya terus melaju ke depan. Setibanya, kumasukkan motor ke garasi samping dan aku masuk ke rumah. Untungnya, Lala menyalakan semua lampu, tapi tangga tetap gelap. Oh iya,
Rumah itu punya tangga tapi tidak ada lantai 2. Jadi masih tangga pajangan sebatas untuk menyimpan sepatu-sepatu ibu dan Rara. Aku segera ganti pakaian, kemudian menyalakan laptop, mengerjakan escape sembari memutar playlist lagu. Semuanya normal. Sampai pertengahan lagu, aku mendengar langkah kaki entah naik atau turun, tapi memang langkah kaki. Aku memanggil untuk memastikan, "Bu, hening." Tak ada jawaban. Lalu aku ingat kalau tangga itu dipenuhi sepatu ibu. Aku mulai berkeringat dingin. Untuk mengurangi rasa takut, aku mengganti lagu yang agak happy dan mengeraskan volume dan memilih tidur di bawah selimut. Beberapa hari berlalu, semua normal. Kali ini aku shift pagi dan Lala shift siang. Akhirnya kami tidur bersama lagi. Waktu itu kami tidur mungkin sekitar pukul jam 10 setelah mengerjakan escape bersama. Oh iya, Ana tidak pulang karena ia pulang ke rumah setelah bermalam minggu. Malam itu kami tidak menutup jendela karena panas. Kipas besar menyala pun rasanya masih kurang. Kami pikir aman karena jendela itu ada teralis besi. Meskipun bed kami tepat di pinggir jendela dan aku tidur dengan kaki tepat di samping jendela. Saat tidur pulas, aku tiba-tiba terbangun karena terkejut. Aku benar-benar merasakan satu tangan yang begitu dingin menyentuh kakiku. Begitu terkejutnya, sampai kakiku menendang-nendang si Lala hingga ia terbangun. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya langsung melihat keluar jendela, mungkin ada orang yang usil. Tapi saat kulihat keluar, tidak ada siapapun. Kamarku benar-benar sepi di tengah sawah. Jarak antara tanah dengan jendela cukup tinggi. Dan lebih mengejutkan lagi, sawah itu belum lama ditanam, jadi masih ada air. Aku langsung menutup jendela dan hordengnya. Kemudian meminta tukar posisi dengan alasan aku yang kedinginan. Lala mengiyakan dan kami berdua kembali tidur. Jam berapa, En? Lala bertanya sambil mengantuk. Aku melihat ponsel 12:30. dan kami tidur lagi. Kemudian aku kembali terbangun karena ketukan keras di jendela. Jendelaku benar-benar diketuk. Aku mendiamkan beberapa saat dan meringkuk di bawah selimut karena takut. Tapi kemudian terdengar seseorang mengetuk sambil memanggil nama Lala. Aku dan Lala bangun. Kali ini ternyata itu adalah ibunya Lala. Kami keluar dan mempersilahkan ibu dan bapaknya Lala masuk ke dalam. Ternyata mereka kemari karena dapat laporan kalau ada orang yang melihat Lala keluar dengan pria. Kami langsung melihat jam. Pantas saja mereka kaget. Saat itu jam 3 pagi. Tapi kesalahpahaman selesai. Sempat ngobrol sebentar, lalu tak lama mereka pulang dan kami tidur lagi. Kurang lebih seminggu kemudian, Ana bilang tidak mau lagi tidur di kos. Ia pulang, tapi barang-barangnya dibiarkan di kos sampai masa kos selesai. Saat kutanya kenapa, ia hanya bilang, di beberapa kejadian tidak pernah kusebutkan. Karena memang Ana sering pulang daripada tidur di kos. Setelah Ana pergi, kamar jadi kosong. Anehnya, pintunya tidak pernah benar-benar tertutup. Misalnya, pagi aku melihat pintunya terbuka sedikit dan aku menutupnya. Lalu, saat aku melihat lagi, pintunya kembali terbuka. Akhirnya, beberapa hari kemudian, kamar Ana aku kunci dari luar. Suatu hari aku shift pagi dan Lala shift siang.
Aku pulang ke rumah untuk mengambil beberapa barang yang akan kubawa ke kos. Setelah selesai urusan, aku akan kembali ke Bantul. Aku sampai di jalan depan rumah sakit bertepatan dengan azan maghrib hampir selesai. Di pertigaan menuju jalan pulang kos ada tempat duduk. Sembari berbelok, aku jelas melihat ada wanita duduk mengenakan rok putih kotor dengan mata sayu, bibir pucat, kaki dilipat di depan dada, dan kedua lengannya menyilang seolah sedang kedinginan. Kami bertatapan sepersekian detik. Di beberapa detik kemudian, kulihat kaca spion. Begitu terkejutnya aku bahwa perempuan itu tidak ada. Aku memastikan lagi sampai aku melihat ke belakang, dan perempuan itu benar-benar tidak ada. Sampai di kos, hanya ada Rara di rumah. Kata Rara, ibu sedang pergi ke rumah neneknya. Setelah lama di kamar, aku mendengar beberapa perabotan kecil jatuh. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas. Aku langsung berteriak kecil, berpikir bahwa Rara sedang melakukan sesuatu. Ada apa, Ra? Tapi aku kaget saat mendengar jawaban Rara dari kamar ibu kos. Apa, Mbak? Aku langsung berlari ke dapur, dan benar saja, kotak makanku dan sebuah panci kecil jatuh. Padahal kedua barang itu berada di tempat yang tidak mungkin untuk jatuh sendiri. Mulai dari situ aku makin merasa aneh. Beberapa hari kemudian aku shift pagi dan Lala turun jaga. Setelah aku pulang jam 4 sore, kami berdua memutuskan untuk pergi ke Pelayan untuk menemui guru kami untuk bimbingan asket. Sebelumnya kami mampir ke rumah Lala karena guru kami mengkonfirmasi bahwa ia masih mengajar sampai pulang jam 5 sore. Kami akhirnya ke sana selepas maghrib, bimbingan sebentar, kemudian pamit setelah kurang lebih pukul jam 9. Lala menyetir motor dan aku di belakang. Setelah keluar dari gang, aku melihat kakek-kakek sedang memanggul rumput. Aku terus melihatnya, tapi anehnya kakek itu perlahan memudar, kemudian hilang. Aku berusaha mengacuhkannya dengan mengajak ngobrol. Malam itu kami tidur di rumah Lala karena besoknya aku shift malam dan Lala shift siang. Kami pulang ke kos selepas zuhur, bertepatan dengan Lala yang masuk jam 2. Sepulang ke kos, aku langsung mencuci baju di kamar mandi. Saat mencuci, ibu kos menghampiriku sambil bilang, Mbak, ibu mau senam kegodean. Rara tak titipin nenek. Ibu tadi beli mie. Kalau mau, ambil aja. Sambil meneruskan mencuci, aku hanya menjawab, iya bu, makasih. Setelah ibu kos pergi, aku sendiri. Aku menyalakan TV di ruang tamu agar tidak terlalu sepi. Segera menjemur baju dan rebahan di kamar. Walaupun TV menyala, aku di kamar tetap nonton drakor. Tiba-tiba, keran air kamar mandi menyala. Aku langsung menghentikan drakor untuk memastikan suara itu. TV masih menyala. Aku diam sejenak mendengarkan suara air mengalir itu. Karena masih sore, aku masih berani berjalan ke kamar mandi dan mematikan keran. Aku berusaha mengacuhkannya dengan kembali menonton drakor, meskipun masih ada rasa was-was. Karena kejadian itu, akhirnya jam 5 sore aku mandi dan bersiap-siap. Shift malam sebenarnya masih 2 jam lagi, tapi aku memilih menghabiskan waktu untuk makan di luar daripada di kos sendirian sampai malam. Dan TV di kos kubiarkan menyala. 2 minggu ke depan, sebenarnya aku sudah mulai terbiasa dengan semua yang awalnya membuatku takut. Mulai dari kulkas yang terbuka tengah malam, suara orang sedang mandi di kamar ibu kos, ketukan di jendela,
mobil yang menyala sendiri, suara langkah kaki di tangga, barang jatuh di kamar, dan lain-lain. Tapi di suatu ketika saat aku shift siang, waktu itu Lala turun jaga, aku pulang sekitar jam setengah 9 malam. Seperti biasa, aku lewat jalan di mana aku pernah melihat wanita bermata sayu itu di tempat duduk di pertigaan jalan. Sekitar 150 meter setelah pertigaan, jalan gelap dan sepi. Lampu motorku menyorot seorang wanita dengan rok putih berdiri di kanan jalan. Tepat beberapa meter, lampu motorku tiba-tiba mati. Aku tetap melaju tanpa melihat ke kanan. Setelah sampai di dekat kos, lampu motorku menyala lagi. Aku segera masuk dan memarkirkan motor. Melepas sepatu, membuka pintu sambil mengucap salam. Saat aku menutup pintu, refleks mataku melihat ke depan rumah. Betapa terkejutnya aku melihat wanita itu tepat di depan gerbang. Dan wanita itu adalah wanita rok putih kotor yang beberapa hari lalu kulihat di pertigaan jalan. Aku menutup pintu dengan keras hingga membuat ibu kos bertanya dari kamar. Kenapa Mbak? Sambil mengunci pintu, aku langsung menjawab. Nggak apa-apa Bu, tadi cuma kepleset. Ibu menjawab lagi dengan pelan. Hati-hati. Aku langsung ke kamar, ganti pakaian dan cuci muka. Setelahnya, aku menyalakan laptop untuk mengerjakan askep sambil menyetel YouTube dan makan beberapa cemilan. Tak selang waktu lama, mungkin sekitar 15-20 menit, ada suara motor masuk ke garasi. Kemudian suara membuka kunci pintu. Setelahnya, pintu terbuka dibarengi ucapan salam. Aku langsung berlari ke depan sambil menjawab salam. Aku berlari karena aku ingat jelas tadi ibu kos berbicara padaku dari dalam kamar. Kali ini aku memastikan itu benar-benar ibu kos dengan mencium tangannya sambil basa-basi. Loh, dari mana Bu? Aku semakin berkeringat dingin saat ibu kos menjawab. Ini tadi habis maghrib nganter Rara beli krayon. Malah keterusan jadi belanja banyak banget. Di situ aku hanya menyatakan beberapa kalimat basa-basi karena sebenarnya aku masih sangat shock. Jadi, siapa yang tadi berbicara denganku? Beberapa hari kemudian, aku shift pagi, Lala shift siang. Pulang dari rumah sakit, aku beli roti di toko dekat pasar dan beberapa cemilan karena aku tidak berniat untuk masak. Untungnya aku dan Lala biasanya masak sendiri. Hari itu normal, ibu kos dan Rara juga di rumah. Memasuki waktu maghrib, aku segera ambil wudhu kemudian sholat. Selesai sholat, aku berniat baca Quran, jadi mukenanya belum kulepas. Pas setelah aku ambil Al-Quran, ibu kos mengetuk pintu sambil bilang, Mbak, ibu mau keluar. Mau nitip gak? Aku bertanya, lama nggak Bu? Ibu kos menjawab, enggak Mbak, cuma beli nasi goreng. Entah mungkin ibu kos tahu kalau aku takut sendiri. Ibu kos melanjutkan, Rara di rumah kok. Ibu pergi dan aku lanjut ngaji. Aku menghadap ke pintu dan lemari di sebelah kanan. Di sela-sela mengaji, meskipun tidak melihat ke arah lemari, tapi aku bisa melihat di kaca bahwa ada yang duduk di samping kiriku. Sambil agak takut dan berkeringat dingin, aku tetap lanjut membaca Al-Quran. Kali ini aku duduk lebih serong ke kiri, sehingga mataku tidak melihat ke kaca. Bersamaan aku selesai baca Quran dan ibu kos pulang. Hari-hari setelahnya semua normal, karena rumah tidak pernah sepi. Aku dan Lala sering tidur bersama, dan ibu kos juga sering di rumah. Sampai suatu ketika, 2 minggu menjelang selesai PKL di rumah sakit tersebut, aku shift malam dan Lala shift siang. Setelah Isya,
Selesai bersiap, aku berniat ambil sepatu di samping kulkas. Tepat saat membuka pintu kamar, lampu padam. Semua benar-benar gelap. Ku ambil ponsel di tas untuk menyalakan senter. Kukira mati listrik, jadi aku segera berjalan ke arah kulkas. Selesai ambil sepatuku, saat senter HP menyorot pintu dapur, sekilas aku melihat sesuatu mirip kaki yang besar, hitam, dan berbulu jarang. Aku terkejut, tapi bodohnya aku justru berjalan ke dapur dan menyorot ke arahnya. Saat aku berdiri di pintu dapur dan senterku menyorot ke arah meja makan, saat itulah aku benar-benar ketakutan. Mataku jelas melihat sosok yang hitam besar duduk di meja makan dengan salah satu kaki selonjor ke pintu dapur. Aku tahu ia duduk, tapi tingginya melebihi aku yang sedang berdiri. Saat kusorot semakin ke atas, mataku semakin terbelalak. Jantungku rasanya mau copot, keringat dingin saat tahu sosok mata merah itu melihat ke arahku. Matanya benar-benar merah dan menyeringai. Aku langsung balik badan dan lari keluar rumah. Saat itulah aku tahu definisi dari lari tunggang langgang, karena aku benar-benar ketakutan. Aku keluar mengendarai motor dengan kencang sambil membaca doa maupun ayat-ayat Al-Quran yang terlintas di benakku. Untungnya aku masih sempat mengunci pintu. Aku langsung masuk ke ruang perawat. Perawat-perawat di sana yang melihatku ngos-ngosan langsung bertanya. Kenapa? Dan aku menjawab, Nggak apa-apa, Mbak. tapi tak berapa lama aku langsung bicara dengan Lala. Jangan pulang, La. Di sini aja, tidur di sini. Kos mati lampu. Lala mengiyakan. Beberapa perawat hanya menggodaku. Aku hanya tersenyum. Kemudian menatap Lala dengan mengisyaratkan bahwa aku serius. Akhirnya Lala tidur di rumah sakit, padahal besoknya ia shift pagi. Saat aku masih merasakan perasaan takut, subuh-subuh aku menelpon rumah dan bilang ke ibuku kalau aku mau pulang. Ibu bertanya kenapa. Berkali-kali akhirnya aku menjawab, Yang penting pulang aja dulu. Besok aku jelasin. Paginya Lala melanjutkan shift dan aku pulang ke kos. Semua baik-baik saja. Aku segera mengemas barang-barang yang diperlukan dan aku berpamitan dengan ibu kos. Ia juga bertanya kenapa dan aku membuat alasan sendiri. Mungkin aku egois membiarkan Lala sendirian selama 2 minggu di rumah itu. Tapi aku benar-benar tidak mau lagi tidur di sana. Disitulah 2 minggu menjelang selesai PKL di rumah sakit tersebut, aku memilih pulang. Karena aku tidak lagi merasa nyaman dan benar-benar terganggu dengan hal-hal aneh di rumah itu. Meskipun perjalanan dari rumah sakit ke rumah kurang lebih 45 menit, tapi setidaknya aku nyaman tidur di rumah. Meskipun di perjalanan dan di rumah sakit ada kejadian horor, yang terpenting aku tidak lagi berurusan dengan makhluk-makhluk di sekitar kos tersebut. Di rumah pun sampai sekarang tak jarang ada penampakan atau sekedar suara usil saat tengah malam atau saat aku sendirian. Tapi setidaknya aku sudah terbiasa karena itu kualami di rumah sendiri dan sudah sejak lama. Maka aku merasa lebih aman dan tenang. Gimana guys ceritanya? Merinding gak tuh? Terima kasih buat Mbak Nagita karena telah mengizinkan ceritanya untuk dibawakan di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi pada video ini. Oke, buat kalian, tetap selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.